Oke, ya, perhatikan. Oke, perhatikan. Alasan Pak. Abdullah alasan Ya, Pak. oke, semuanya. Enggak ujiannya lah. Ah, Ya, jangan Abdullah ya. Abdullah perhatikan. Ya, Abdullah ini ya. Yo, Fajar juga perhatikan. Ya. ya Pak. Nah, oke, kita selesaikan sebentar lagi. Ya, baik. Tadi saya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu agar dia dapat dilaksanakan, maka nilai-nilainya harus diimplementasikan ke dalam seluruh subsistem kemasyarakatan. Ya, tadi ideologi, karena itu harus berdasarkan Pancasila, maka ideologi negara kita harus Pancasila. Tidak boleh ada ideologi lain, gitu ya. Jadi kalau ada upaya-upaya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, maka itu harus dilawan. Ya, karena itu tidak boleh. Kita Pancasila sebagai apa namanya dasar negara kita, ideologi kita. Misalnya politik, misalnya, ya, politiknya bagaimana yang berdasarkan Pancasila. Nah, maka dalam kehidupan politik negara kita, misalnya, kalau politik praktis itu harus jujur, ya, tidak boleh berpolitik itu sikut kiri sikut kanan. Yang penting kita naik, kita tekan orang lain, tidak boleh, harus jujur, tidak boleh money politik, ya, gitu. Dan juga kalau politik dalam arti itu kebijakan hukum pemerintah, tentu kebijakan yang harus sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, gitu. Kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang menindas, nah, gitu. Termasuk juga dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga harus yang Pancasilais. Kita tahu bahwa sistem ekonomi Indonesia ini sistem ekonomi campuran. Artinya kita memperhatikan UMKM atau pelaku ekonomi skala kecil dan juga skala besar secara adil, seimbang, gitu. Tidak boleh juga kita hanya prioritas kepada kapitalis, ya. Nah, sosial budaya misalnya, sosial budaya kita itu tentu harus sejalan dengan Pancasila. Kehidupan sosial misalnya, kehidupan sosial. Pancasila itu menginginkan bahwa dalam pergaulan sehari-hari secara sosial, ya, dalam agama, dalam kebudayaan, adat istiadat, suku, itu ya, itu harus hidup berdampingan saja, harus saling menghormati, menghargai dalam perbedaan. Nah, itu yang harus kita jalankan itu. Maka dibuatlah peraturan begitu oleh negara. Tidak boleh kita saling apa namanya berselisih karena perbedaan agama, perbedaan budaya dan seterusnya, ya. Nah, begitu juga pertahanan keamanan harus juga diwujudkan berdasarkan Pancasila. Nah, itulah saudara, ya, penjelasan saya terkait fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi kesimpulan presentasi saya pada hari ini bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila itu pertama kita artikan sebagai pandangan hidup, ya. Karena dia merupakan hal yang menjadi pegangan, ya, bagi bangsa kita ini jauh sebelum kita merdeka. Dari situ dia bergeser menjadi jiwa dan kepribadian, karena pandangan hidup tadi konsisten kita menjalankannya, maka dia melekat sebagai ciri khas kita. Nah, dari situlah maka karena kita ingin bernegara dulu, ya, itulah yang dikristalisasikan oleh pendiri negara menjadi dasar negara, menjadi sila-sila Pancasila. Begitu ya. Ya, baik. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Mungkin kalau di kelas agak malu-malu, kalau di Zoom ini harus berani. Silakan. Silakan. Siapa? Saya, Pak. Fajar, silakan Fajar. Ya. Tadi kan Bapak bilang kehidupan sosial apa tadi? Sosial budaya harus sejalan dengan Pancasila. Ya, betul. Contohnya gimana, Pak? Ya, begini ya. Pancasila itu menginginkan kehidupan sosial, budaya, ya, pergaulan dengan masyarakat, hidup, ya, antar perbedaan agama ini, perbedaan suku, adat istiadat, bahasa, warna kulit, segala macam ini, itu kita harus rukun. Harus saling menghormati, menghargai.
Ya tidak boleh kita saling berselisih, saling bermusuhan karena perbedaan itu. Ya tidak boleh karena suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, bahasa kita bermusuhan. Kita saling membenci, menganggap agama kita yang benar, agama lain salah. Kelompok kita yang benar, kelompok lain salah. Tidak boleh. Pancasila tidak mengajarkan begitu. Ya. Justru Pancasila mengajarkan agar kita toleran dengan perbedaan itu. Maka ada sila ketiga, Persatuan Indonesia itu yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu. Walaupun berbeda tapi tetap satu. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita ya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sosialnya, budayanya kita harus rukun. Tidak boleh mempermasalahkan perbedaan. Karena apa? Ya. Karena memang ya perbedaan sosial ya bisa itu agama, ya, suku, adat, ras, etnis, budaya di negara kita ini memang banyak perbedaannya. Justru negara kita ini tersusun atas segala macam perbedaan itu. Jadi kalau sikap masyarakatnya intoleran dengan itu, maka siap-siap saja negara kita akan hancur. Karena negara kita negara yang majemuk, negara yang berbeda-beda. Nah, maka agar perbedaan itu dapat terus berjalan beriringan, maka kita harus toleransi, tenggang rasa, pengertian, gitu. Nggak boleh mentang-mentang misalnya dalam agama Islam misalnya yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu tidak. Nah, yang tidak ini dikatakan kafir oleh yang pakai kunut, kan nggak boleh begitu. Atau sebaliknya yang pakai kunut dikatakan bid'ah, kan begitu. Nggak boleh. Misalnya ada kelompok masyarakat Islam yang senang baca kulhu tahlil yasin kalau kematian misalnya. Sementara ada kelompok lain yang anti dengan itu. Nah, lalu dikatakan yang baca yang kulhu tahlil dikatakan ahli bid'ah. Nggak boleh. Semuanya itu punya pandangan masing-masing, kita hormati saja gitu. Ya, apalagi kalau beda agama. Ya, beda agama kita juga harus saling menghormati. Jangan katakan yang beda agama kafir. Ya, cukup diam saja gitu. Jangan disebut-sebutkan karena itu akan memancing permusuhan. Rasulullah dulu juga tidak pernah menyerang agama Nasrani, Yahudi, Majusi itu kecuali mereka yang menyerang duluan maka dia akan membela diri. Tapi kalau sengaja mengajak rakyatnya menyerang mana pernah dulu Rasulullah. Maka itu juga harus kita terapkan. Ya. Saling berdampingan ya. Antar agama, antar suku, antar budaya, antar dusun, ya berdampingan, tidak boleh bermusuh-musuhan. Sudah jadilah dulu yang saya contohkan. Bangladesh bisa dengan India karena perbedaan warna kulit, sudah saya contohkan dulu. Kita jangan sampai begitu. Gitu. Maka dalam sosial budaya kita karena ini majemuk, kita harus saling menghormati, menghargai dan toleransi. Gitu. Gitu ya Fajar. Ya. Paham ya? Iya, oke. Ya, silakan. Siapa? Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Fajar bagus ya bertanya. Silakan yang lain. Kan enak kuliah begini kan? Ya, enak Pak. Ya, Enak Pak rasanya. Enak ya? Yang di rumah bisa di rumah. Enak pakai paket Pak. Mahal Pak. Yang di pos sambil di pos kan gitu kan ya. Yang di rumah temannya kan gitu. Kan ada jatah paket itu kan. Nah. Kami tidak dapat Nanan. Dia minta lah. Tidak dapat katanya. Dia minta di akademik itu. Tidak dapat belum Pak. Belum kan. Nah, sabar dulu lah kalau belum. Nanti kan bakal dapat juga. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan saja ya. Gimana? Cukup? Jelas? Mana Pak jalan-jalan? Jelas ya? Oke ya. Kalau begitu kalau sudah jelas karena hari juga sudah sore ya mungkin perkuliahan kita pada hari ini kita tutup sampai di sini dulu ya. Ya, Pak. Ya, oke kalau gitu ya saya pamit undur diri. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.